Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Selamat sore Bu Vira. Selamat sore. Bagaimana Bu Vira kabarnya? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah Bu Ria sehat, tetapi di sini saya sedikit ada permasalahan Bu Ria di sekolah saya. Kalau boleh tahu, itu apa yang permasalahan yang sedang Bu Vira hadapi itu apa ya kira-kira supaya mungkin kita bisa carikan jalan keluarnya gitu. Begini Bu Ria, di sekolah saya guru-guru kurang meminati atau kurang berminat dan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti kegiatan guru penggerak atau MGMP atau melakukan PMM yang saat ini sedang ada. Kemudian mereka padahal itu sangat bermanfaat bagi mereka. Oke, berarti kalau dari pengamatan yang Bu Vira lihat itu berapa persen guru-guru dari Bu Vira yang memang kurang minatnya? Apakah tinggi kah atau memang atau rendah gitu? Persentase guru yang tidak berminat atau rendah minatnya untuk ikut pengembangan diri? Oh, kalau untuk saat ini, Bu Ria, persentase kurangnya minat guru tersebut sangat rendah karena eh, memang tidak ada minat guru-guru tersebut. Hampir semuanya guru tersebut tidak berminat mengikuti pengembangan diri untuk mereka. Oh, berarti dari yang Bu Vira hadapi atau amati gitu ya, berarti memang persentase yang meminati itu lebih sedikit daripada Ya, yang berminat begitu ya Bu Vira ya ya, kejadiannya. Baik itu kegiatannya MGMP atau PMM gitu atau ya, CGP begitu ya Bu Vira ya. iya, iya Bu Ria. Eh, Kira-kira yang Bu Vira inginkan itu, yang diinginkannya bagaimana kira-kira kondisinya, yang idealnya seperti apa yang Bu Vira inginkan? Saya menginginkan bagaimana guru-guru saya ini dapat mengikuti semua pengembangan diri, baik itu pengembangan diri untuk dirinya sendiri maupun untuk dunia pendidikan. Karena kita tidak kita tidak mungkin hanya mengandalkan pembelajaran yang ada pada secara instan saja, tetapi kita juga mencari bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada pada saat sekarang ini seperti MGMP, kemudian bagaimana PMM, sedangkan di dalam PMM kan lebih banyak ya Bu Ria, Iya Bu. uh, uh, tentang perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan saat ini. Kemudian saya juga menginginkan bagaimana semua guru saya juga menjadi guru penggerak begitu Bu Ria. Benar ya Bu ya. Tentunya kita sebagai rekan guru menginginkan teman-teman kita juga bisa maju bersama gitu ya Bu ya. Ikut Ya, pengembangan diri juga, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan pendidikan gitu ya Bu Vira ya. ya. Oke, berarti kira-kira gini, penyebab dari rendahnya minat dari guru-guru di sekolah Bu Vira mengikuti pengembangan diri, apakah itu MGMP ataupun PMM gitu. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu Vira? Penyebabnya Bu Ria, mungkin kurangnya pengetahuan mereka tentang apa manfaat yang ada dalam pengembangan diri mereka tersebut seperti MGMP. Mungkin mereka kurang memahami apa manfaat yang ada pada MGMP. Kemudian seperti PMM, mereka juga tidak memahami bagaimana manfaat PMM bagi mereka. Padahal begitu banyak sekali manfaat yang kita rasakan
dalam pengembangan diri tersebut. Tapi bagi mereka mungkin itu kurang pemahamannya. Kemudian juga dari mungkin penyebabnya dari keluarga juga mungkin Huria, kurangnya dukungan dari keluarga untuk melakukan hal tersebut. Oke Bu Fira, jadi berdasarkan penyebab yang sudah Bu Fira cari tahu seperti tadi gitu ya, bagaimana solusi kira-kira yang ingin Bu Fira lakukan untuk bisa mengatasi atau penyebab dari yang kendala dari guru-guru tadi kurang minatnya untuk ikut pengembangan diri itu gimana kira-kira uh, untuk bisa mengatasinya gitu Bu Fira? Uh, solusinya yaitu yaitu memberikan memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa manfaat pengembangan diri bagi mereka itu sangat besar. Kemudian saya juga akan memberikan contoh bagi mereka seseorang atau orang terdekat yang berhasil dalam pengembangan diri tersebut, seperti ada orang yang sudah lulus guru penggerak, kemudian ada yang sudah lulus seperti PPG, apa manfaatnya, apa saya berikan itu kepada guru-guru tersebut. Oke, berarti salah satu bentuknya dengan memberikan contoh apa konkret dari hasil dari pengembangan diri gitu ya Bu Firaya kepada teman-teman guru yang kurang berminat untuk ikut Ya. dari pengembangan diri tadi. Mungkin ada bentuk cara atau kiat strategi lain yang bisa Bu Fira kerjakan gitu seandainya strategi tadi masih belum cocok atau belum mempan untuk bisa meningkatkan minat dari guru-guru tadi. Ada langkah lain nggak kita kira-kira dari Bu Fira gitu? Iya, langkah lain mungkin saya sebagai teman atau rekan sejawat, saya akan memfasilitasi jika mereka tidak memiliki seperti laptop mungkin akan saya pinjamkan. Kemudian jika mereka butuh bantuan saya, maka akan saya bantu sepenuhnya kepada rekan tersebut. Jadi intinya di sini saya memfasilitasi bagaimana mereka mau melakukan pengembangan diri tersebut dan berminat mengikuti pengembangan diri tersebut. Oke, Bu Fira. Bagus sekali rasanya ide yang Bu Fira tadi dengan memfasilitasi dan kemudian juga memberikan contoh kepada guru-guru tadi gitu manfaat atau faedah yang didapatkan dengan mengikuti pengembangan diri. Kemudian dengan memfasilitasi itu akan memberikan jalan mungkin ya Bu Fira ya. Mungkin strategi lain yang bisa Bu Fira kerjakan gitu, seandainya setelah difasilitasi, kemudian setelah dikasih motivasi atau memperlihatkan contoh tadi, ternyata minat guru-guru tadi masih belum begitu meningkat misalnya, apa kira-kira lagi yang bisa Bu Fira kerjakan atau laksanakan gitu? Memang untuk memberikan suatu pengertian kepada seseorang yang benar-benar tidak memiliki perubahan minat atau keinginan, kita memang butuh waktu atau kesabaran untuk membujuk mereka agar mereka mau dalam melakukan hal tersebut. Jadi hal yang perlu saya lakukan yaitu selalu berusaha bagaimana mereka akhirnya mau berminat melakukan hal tersebut. Oke Bu Fira, semoga itu dan siapa kira-kira yang bisa berperan membantu atau dalam tujuan untuk mencapai tujuan dari Bu Fira tadi, siapa-siapa saja kira-kira yang bisa berperan untuk bisa membantu gitu atau mendukung hal ini bisa terjalankan? Karena di sini saya memang sebagai kepala sekolah bagi mereka, jadi di sini saya butuh dukungan dari pengawas
pengawas sekolah yang selalu memberikan arahan kepada kami di sekolah bagaimana pengembangan diri itu manfaatnya bagi guru-guru dan bagi sekolah. Kemudian juga saya meminta bantuan atau meminta dukungan dari ketua-ketua MGMP agar mereka mau menggabungkan atau mengajak guru saya untuk mengikuti MGMP seperti itu. Oke, berarti ada kerjasama dari pihak lain gitu ya Bu ya untuk bisa Iya, melaksanakan ini gitu. iya. Berapa kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bu Fira laksanakan ini? Seandainya ukuran indikator berhasilnya itu bagaimana gitu? Indikator keberhasilannya mungkin 6 Bu ya. Iya, berarti kalau yang dalam kondisi sekarang berapa Bu Fira? Kalau kondisi sekarang 3. 3 ya, berarti Bu Fira berusaha untuk bisa meningkatkan menjadi level 6. Ya. Kira-kira level 6 ini kondisinya dalam berapa orang guru yang akan bertambah minatnya dari yang Bu Fira harapkan? Uh, Mungkin ada 10 orang. Oke, mudah-mudahan apa yang Bu Fira rencanakan ini bisa kita bisa berhasil ya, bisa meningkatkan minat dari Bapak Ibu guru. Berarti setelah ini Bu Fira jalankan, berarti kapan kira-kira akan dimulainya Bu Fira? Uh, Mungkin jika ada kesempatan Bu Ria, karena MGMP dilakukan setiap bulan, berarti minggu depan mungkin sudah mulai Bu Ria. Oke, bagus sekali rencananya Bu Fira. Saya rasa ini bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan dapat meningkatkan minat dari guru-guru di sekolah Bu Fira untuk bisa mengikuti pengembangan diri, terutama itu mungkin MGMP karena MGMP yang memang terlihat apa ya. Dan tadi juga mungkin dari tujuan awal tadi PMM juga gitu ya Bu Fira ya. Iya Bu Ria. Ya, mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan dan bisa diapakan terlihat hasilnya. Jadi dari kegiatan percakapan kita kali ini, apa yang sudah Bu Fira dapatkan? Baik Bu Ria, dari percakapan ini saya dapat banyak memperoleh ide atau solusi yang akan saya lakukan kepada guru-guru saya. Kemudian saya juga akan mengajak dengan sabar dengan sabar guru-guru tersebut agar berminat mengikuti pengembangan diri mereka. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan pengawas dan atau MGMP, ketua MGMP untuk agar terlaksananya tujuan saya. Oke Bu Fira, mudah-mudahan itu bisa berhasil ya. Dan sepertinya sesi percakapan kita kali ini mungkin cukup sampai sini saja dulu Bu Fira. Nanti kalau sudah ada hasilnya bisa kita obrolkan kembali bagaimana kelanjutan atau hasil dari yang diperoleh gitu ya Bu Fira. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ria karena dengan Sama-sama. berbicara dengan bagaimana menghadapi. Terima kasih sekali lagi Bu Ria. Ya, sama-sama Bu Fira. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Fira. Apa kabarnya sore ini Bu Ria? Alhamdulillah cukup sehat Bu Fira. Cuman di sini ada sedikit hal yang mengganjal di pikiran saya sedikit gitu Bu Fira. Ya, kira-kira apa itu Bu Ria? Begini Bu Fira, sebentar lagi saya mau masuk tujuan pembelajaran di kelas saya itu mengenai materi metabolisme. Jadi
merasa siswa saya di kelas itu agak kurang motivasi dan minat belajarnya begitu, Bu. Apalagi nantinya akan masuk materi metabolisme ini, materi yang cukup abstrak dan banyak, reaksi-reaksi kimianya seperti itu, Bu Fira. Jadi saya bingung, gimana cara kita mau bikin siswa saya ini bisa lebih aktif dan berminat belajar di kelas gitu, Bu Fira. Oh, jadi di sini permasalahannya Bu Ria sedang bingung bagaimana menghadapi siswanya agar aktif dalam pembelajaran Bu Ria. Begitu ya Bu Ria? Iya begitu, Bu Nah, Fira. kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa yang menyebabkan murid Ibu tersebut kurang aktif begitu? Kalau saya lihat mungkin yang pertama karena materinya ini, tidak terlalu nyata, maksudnya, banyak reaksi kimia yang abstrak. Kemudian, saya lihat juga mungkin saya merasa materi pembelajaran metode yang saya terapkan selama ini mungkin kurang menarik bagi siswa, mungkin seperti itu, Bu Fira. Eee, saya cenderung memberikan LKPD-nya dalam bentuk tulisan, kemudian, siswa mencatat. Saya rasa mungkin itu salah satu penyebab kenapa siswa saya kurang aktif di kelas mungkin, Bu Fira. Oh, jadi begitu ya Bu Ria, yang menyebabkan kurang aktifnya karena tidak menarik bagi peserta didik, begitu ya Bu Ria? Atau mungkin ada penyebab lain mungkin Bu Ria yang menyebabkan peserta didik yang kurang aktif begitu? Mungkin begini juga Bu Fira, karena, sebelum masuk kelas mungkin saya kurang persiapan juga untuk ke kelasnya, jadinya saya kurang bisa menyiapkan media yang menarik, untuk bisa diamati ataupun dilihat oleh siswa ketika pembelajaran berlangsung. Jadinya, saya cuma mengandalkan, gambar yang ada di buku, kemudian kalaupun ada gambar dalam bentuk chart yang ditempelkan di dinding atau di papan tulis seperti itu, Bu Fira. Mungkin itu juga menjadi penyebab siswa saya kurang aktif ataupun kurang berminat untuk belajar, apalagi karena materinya, abstrak, begitu mungkin, Bu Fira. Apa semua peserta didik Ibu kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Eee, ada juga sih beberapa yang aktif, itu yang memang benar-benar anak yang, bisa dibilang kemampuan dan daya tangkapnya cukup tinggi, sehingga mereka memang serius dan ingin belajar. Mungkin agak 5 atau 6 orang atau tidak sampai, 50% begitu, Bu. Selebihnya mereka merasa kurang menarik dan kurang serius dalam menghadapi pembelajaran di kelas, jadinya cuman diam dan tidak mau aktif bertanya ataupun, eee, aktif menyampaikan pendapatnya, gitu-gitu mungkin, Bu Fira. Ya, jadi dari penyebab yang Ibu sampaikan seperti pembelajaran yang abstrak, kemudian kurangnya persiapan Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi penyebab tersebut? Eee, Mungkin kalau dari penyebab yang saya, pikirkan tadi, karena media yang kurang kurang menarik atau kurang menantang, dan juga bentuk, persiapan saya yang kurang maksimal dalam masuk kelas, mungkin saya mau untuk ke depannya saya mau mempersiapkan lebih matang lagi ketika mau masuk pembelajaran di kelas, mungkin begitu, Bu. Salah satunya saya akan berusaha untuk membuat, media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin dalam bentuk video atau animasi, karena kemarin ini saya juga sudah, cukup, sering menggunakan Canva untuk membuat slide. Jadi saya rasa saya akan lebih, cari tahu lagi cara membuat video pembelajaran yang menarik dengan, aplikasi Canva ini supaya saya bisa membuat video pembelajaran untuk materi-materi abstrak seperti materi yang akan saya masuki beberapa minggu lagi itu mungkin, Bu Fira. Ya, jadi dari jadi yang akan Ibu lakukan yaitu membuat media
menarik bagi murid Ibu. Kira-kira apakah ada solusi lain dari yang akan Ibu lakukan? Iya Bu Fira, saya rasa mungkin kalau untuk media saja mungkin belum cukup untuk meningkatkan motivasi anak ini dalam kelas, karena mungkin tidak semuanya tertarik dengan media video. Saya juga akan coba untuk melakukan pembelajaran dalam bentuk praktek langsung, seperti kalau untuk metabolisme ini mungkin bisa salah satunya materinya fotosintesis, saya akan coba langsung praktek kepada siswa nanti. Mungkin ada kayak percobaan ingin house atau percobaan uji coba enzim. Saya rasa seperti itu mungkin akan lebih menarik bagi anak-anak tadi. Dan di sela-sela pembelajaran saya berencana mau membuat ice breaking supaya mereka tidak bosan ketika pembelajaran berlangsung selama beberapa waktu. Mungkin seperti itu Bu Fira. Saya akan coba cari referensi terkait dengan ice breaking ini di berbagai media atau mungkin kayak di Instagram atau di YouTube supaya bisa menyegarkan pikiran dari anak-anak ketika belajar di kelas nantinya mungkin Bu Fira. Wah, luar biasa sekali solusinya Bu Ria. Dengan adanya tadi yang akan Ibu lakukan yaitu menyediakan mencari media yang lebih menarik bagi siswa, kemudian mempraktekkan langsung kepada murid juga, dan tadi juga mencari ice breaking untuk penyegaran bagi muridnya ya Bu Ria. Iya, saya rasa begitu Bu Fira. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah ini? Saya akan mencobakan rencana saya tadi dalam waktu mungkin 1 atau 2 minggu lagi begitu Bu Fira, karena materinya ini yang tujuan TP yang sekarang sudah mau habis dan yang TP metabolisme itu saya akan coba rancang dari sekarang. Saya akan coba untuk beberapa guru biologi bagi yang mungkin sudah berpengalaman dalam membuat media yang bagus, mungkin saya akan coba bertanya kepada beberapa orang teman atau rekan yang lainnya untuk terkait dengan membuat media ini mungkin Vira. Iya, jadi Ibu Ria, kira-kira siapa yang mendukung Bu Ria dalam menjalankan dalam melakukan rencana ini? Pertama saya tentu minta dukungannya dulu dari kepala sekolah karena terkait dengan media ini saya butuh mungkin beberapa fasilitas dari sekolah gitu Bu Fira. Dalam menayangkannya mungkin saya butuh kayak infokus atau alat elektronik lainnya gitu, saya minta kesediaannya. Kemudian juga dari rekan-rekan sejawat, dari guru di MGMP juga saya akan coba minta bantu dan juga dari teman-teman guru lain yang di sekolah saya akan coba minta pendapat atau sharing dulu dari melaksanakannya seperti itu mungkin Bu Fira. Ya, bagus sekali Bu Ria. Saya percaya kalau Ibu Ria bisa melakukannya. Lain kesempatan mungkin kita bisa membicarakan hal ini lagi jika ada perubahan dari aksi yang Ibu lakukan. Jadi oke Bu, menurut Ibu apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya akhirnya menemukan terbuka pikiran saya untuk mencari solusi gitu Bu ya atas kendala siswa saya yang kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung, apalagi untuk materi-materi abstrak di pembelajaran biologi itu saya merasa ada jalan keluar untuk ini. Mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan ke depannya. Jadi ada ide saya membuat media ini dari pertanyaan yang Bu Fira ajukan tadi, saya jadi lebih ada ide baru untuk pembelajaran saya ke depannya, seperti itu mungkin Bu Fira. Ya baiklah Bu Ria, mungkin ada lagi Bu Ria yang ingin disampaikan? Ya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fira karena udah mau berbagi, mendengarkan keluhan ataupun masalah yang saya hadapi gitu. Jadi dan dengan Bu Fira tadi memberikan pertanyaan, jadinya saya jadi lebih terbuka untuk bisa mencari tahu jawaban
dan menemukan solusinya. Begitu Bu Fira. Oke Bu Ria. Demikian Bu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fira.